Nah yang keduanya Pak, gagak ini Pak hidupnya berkelompok terus. Nah suatu saat ada gagak yang lain Pak menjinahi gagak ini, maka Pak oleh kelompok yang ini Pak dikejar terus Pak. Sudah dikejar kemudian Pak dilemparin oleh batu. Ieu teh naon? Rajam. Oh. Nah udah gitu Bu diambil, kemudian diarak, diputer, terus diputer si gagak ini disimpan Bu, orang diikat, kemudian dilempar oleh gagak yang lain oleh batu, pung sampai meninggal dunia. Dan inilah hukum rajam. Ternyata gagak tahu Pak ya, luar biasanya. Nah, berarti Allah tidak seenaknya memasukkan burung-burung pun ke dalam Quran. Ada makna, termasuk nyamuk Allah masukkan ke Quran. Ibu ame hafal nyamuk non, meh nenggal diri sorangan cenah ya. Ibu di Quran ada nyamuk nggak? Mana? Coba bukanya di surat Al-Quran ya. Surat 226 buka dulu Bu. Silakan saya kira ada nyamuk di Quran. Surat kedua ayat 26. Ada Bu? Ada. Bab nu kecil wae ge aya atuh komo ieu. Tah Ibu yang dikeun awalnya tatos beres Bu dikuburkan, maka tah dina cerita mah enggak diceritakan kelanjutannya. Kamu jadi di dalam cerita mah tidak dilanjutkan ceritanya. Nah Ustaz kenapa ya kalau di Quran itu suka ngegantung? Da Quran mah lain bercerita seseorang sampai maut Ibu. Quran mah lagi bercerita ada pelajaran penting di Al-Quran. Apa pelajaran pentingnya? Ini Qabil Habil. Berarti hati-hati bahwa kita itu akan selalu digoda oleh setan, dan setan ternyata masuk ke anak Nabi Adam, yaitu hasud. Tah anak Adam teh kena waktu itu. Nah ini kedua anak Adam tidak bertobat, maka kata Rasulullah, orang yang membunuh hari ini dan orang ini yang pertamanya akan mendapatkan dosa warisan. Bukan warisan itu ya, dosa naon itu ya, dosa jariah, bukan warisan. Dosa jariah kenapa? Karena dia orang pertamanya. Nah ibu dari anak yang mana? Apaan tadi ke anaknya sepasang, bukan cuma dua ini, tapi tidak diceritakan yang mananya mah. Nah cuma orang ini meninggal dunia kan dibunuh. Nah di kita mah suka ada yang mengatakan bahwa kita itu turunan dari Qabil semua, gitu. Tidak, pan banyak anaknya. Sampai Ibu sampai sini paham nggak? Atau pusing tuh? Nyambung tuh? Nyambung Bu? Naon Ibu? Ya. Nah Pak, udah terus. Nah kehidupan Nabi Adam terus Pak, belum ada nabi, belum ada syariat Ibu, belum ada Rasul lagi. Kalau ditanya Pak, siapa manusia pertama? Jawabannya Adam. Tapi kalau ditanya Rasul pertama, Nabi Nuh. Nah, karena di Nabi Nuh lah Pak orang mulai belok. Kalau Nabi Adam tidak, cuma cerita ini. Nah kemudian setelah lambat laun berkembang beranak pinak banyak, maka sampailah tiba bahwa yang pertama kali meninggal dunianya teh Adam atau Hawa, atau dua-duanya, atau kabeh maut. Yang saya baca Pak, ternyata yang meninggal dunia itu adalah Adam, yang ngurusnya anak-anaknya. Tadi dia tepat banyak versinya. Ada yang Nabi Adam diberikan langsung oleh Allah kain kapannya. Maka ketika anak-anaknya, apa ceritanya ya? Ketika Nabi Adam mau meninggal dunia, maka bilang ke anak-anaknya, "Nah, papa teh pengen buah-buahan, nak," gitu. Maka anak-anaknya nyari buah-buahan. Nah, ketika nyari buah-buahan, kata malaikat, "Udahlah pulang lagi, bapak kamunya sudah nggak ada," cenah. Ada itu. Ada juga yang membawa, kata malaikat, nih buah-buahannya, tapi pas dibawa pulang pun bapaknya sudah tidak ada. Itu ceritanya Bu. Usianya 960 tahun. Nah nanti kesininya itu kata Nabi Adam, kata Rasulullah, turun. Tapi ada Nabi Adam. Kalau postur tubuh ada nggak yang menyamai Nabi Adam?
Tidak, tapi yang turun sedikit dari Nabi Adam siapa, Bu? Kaum Ad. Kaum Ad Bapak Aragung, Pak ya salirana teh. Lamun dia mau menyerang kampung, itu cuma satu orang, bawa batu lagi sagunung, Bu, tadi alungkeun gitu. Tapi bukan raksasa, pada gede-gede orangnya. Nanti dilanjutkan oleh Ad kedua, yaitu kaum Samud, disebutnya Ad kedua itu. Nanti ya, di episode yang akan datang, itu masih lama. Pan belum, Sid, Idris belum, Nuh belum. Nah, kalau Nabi Adam, Bapak Ibu, sampai sana kehidupannya. Nah, suatu saat nanti di langit, Nabi Adam teh berdebat dengan Nabi Musa. Kata Musa teh, "Da gara-gara Adam atuh kami mah di sini di dunia." Cek Nabi Musa teh, kata Adam teh, "Da urang mah kumaha Allah," cenah gitu. Terus saya cek Rasul teh, "Saha para sahabat nu meunang debat?" cenah gitu, Pak. Nu menang debat mah Nabi Adam, dan Nabi Adam mah kapungkur ngalanggar teh emang ketentuan Allah gitu. Kata Rasulullah, maka di sana perdebatan dimenangkan oleh Adam gitu, Pak. Ada hadisnya sahih panjang banget itu, lagi bercerita bahwa Adam teh gara-gara anjeun kami ada di dunia teh gitu. Nah, Ibu, kalau orang Nasrani beranggapan yang salah itu dulunya Hawa. Dan kalaulah Hawa tidak berdosa, tidak merayu Adam, dan cenah kita teh anak-anak surga, cenah gitu, Bu. Paham, Bu? Ya kata orang Nasrani mah, dan seandainya dulu Hawa tidak merayu Adam, dan tidak akan ada di dunia kita, Pak. Cenah ada di surga semuanya anak-anak surga. Padahal meskipun tidak melanggar bakal turun, kan dari awal pun sudah diciptakan mau turun. Nah, anak-anaknya Ibu mulai nyebar. Nah, setelah nyebar ada yang namanya Nabi Sid. Setelah Nabi Sid nanti ada juga anaknya, anak Sid nih dalam saudara Sid itu adalah Honuk. Honuk itu Nabi Idris. Setelah Nabi Idris maka Nabi Nuh. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jaraknya adalah 10 abad alias 1000 tahun. Berarti itu sepuh Pak dunia ieu teh. Ti Nabi Adam ka Nabi Nuh teh 1000 tahun. Ti Nabi Nuh ka Nabi Isa tinggal pilarian. Ti Nabi Isa ke kita sekarang itu 2022. Itu pun kita nisbatkan kepada siapa? Kepada Masehi. Dia beranggapan Nabi Isa lahir di sini, walau alam padahal belum tentu benar ya teh. Ngan kita percaya aja, Pak. Berarti kita ke Nabi Isa 2022, Nabi Isa tinggal cari datanya ke Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ke Nabi Adam sudah ada gitu tuh. Kebayang nggak? Berarti 2022 ditambah dengan 3022. Tinggal cari data dari Nabi Nuh ke Nabi Isa. Itulah umur dunia ketika ditempati oleh manusia. Kebayang tuh, Pak? Umur dunia ketika ditempati oleh manusia eta. Makanya Rasulullah berkata, antara aku dengan kiamat itu seperti 2 jari ini, yaitu dekat. Dan antara aku dengan kiamat di hadis yang lainnya seperti waktu asar ke maghrib. Iya, kalau asarnya jam 15.30, maghribnya 18.00, berarti jarak Rasul ke kiamat diperkirakan 2,5 jam, dan itu mengatakan 14 abad yang lalu. Ya, jangan-jangan hari ini 17.30, Pak. Nah, nanti Nabi Adam pun ada di sana. Nah, berarti semua orang yang telah meninggal dunia itu belum ada yang ke akhirat. Semuanya beradanya di alam barzah. Namun ketika Isra Mi'raj itu semuanya ada di langit. Nah, ini kan perkara gaib ya mah. Bertemu dengan Nabi Adam, di sampingnya ada orang yang nangis, di sampingnya ada orang yang tertawa. Kemudian Nabi Muhammad berkata, itu siapa ya Jibril yang di tengah-tengah? Itulah bapaknya manusia, itu Nabi Adam. Lantas siapa yang di sebelah kirinya? Itulah orang-orang calon penghuni neraka yang pada nangis. Terus yang siapa yang tertawa-tertawa? Itulah orang-orang yang setelah direncanakan oleh Allah para penghuni surga. Itu disebutkan orang-orangnya. Tuh semuanya ada di langit. Termasuk Nabi Isa ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah, di sini Pak ada yang mengatakan bahwa syariat saum itu dimulainya dari Nabi Adam. Nabi Adam itu selama hidupnya suka melaksanakan saum 3 hari setiap bulan yang kita sebut dengan nama ayat geringan ayat tiba heulanya. Nah, adapun bab sholat saya tidak tahu Pak sampai hari ini.
Kalau yang saum mah ada, saya baca-baca ceritanya. Tapi kalau yang sholat mah tidak ada. Namun walau alam, bisa saja Nabi Adam pun sholat. Kenapa kita beranggapan Nabi Adam sholat? Karena ketika Isra Mi'raj semuanya Rasul yang mengimami. Ketika Rasul mengimami sholat di Baitul Maqdis, itu semua Nabi yang pernah diutus oleh Allah itu semuanya bermakmum ke Rasulullah. Lamun pernah diajarkan sholat, sholatnya kumaha. Nah itu. Nah terus Pak, berapa jumlah Nabi dan Rasul yang saya baca, meskipun ada yang mengatakan hadisnya doib ini teh Pak, doib, namun doibnya doib ringan, maka berubah menjadi hasan li goirihi, yaitu baik karena ada penguat dari yang lain. Nah berapa jumlah Nabi? Jumlah Nabi yang diutus oleh Allah total 124.000. Sementara berapa jumlah Rasul? 314. Ada yang mengatakan 313. Nah itu teh Ibu, tidak semuanya oleh Allah dicantumkan di Quran. Ada teh ungkapan ini di Quran. Ayat cerita Allah kayak, aku ceritakan kisah Nabi itu, ada yang aku ceritakan kepadamu dan ada Nabi yang aku tidak ceritakan kepadamu. Ayat di Quran. Mana? Surat Al-Quran ya. Iya lihat ya. Ada yang Nabi saya ceritakan kepadamu dan ada Nabi yang saya tidak ceritakan kepadamu. Itu ayat di Al-Quran. Mana? Surat Al-Marhum ya. Bu. Surat naon Bu? Surat sok coba cari heula atuh ku abi wae. Me pinter geura sok. Surat naon? Surat naon di sini? Surat An-Naon. Naon di surat An-Naon Ibu nambah hiji jadi 115 tah. Aya nggak aku ceritakan kepadamu Nabi dan aku ada yang saya tidak ceritakan Nabi kepadamu. Ayatnya Al-Quran. Ada Bu? Ada pernah ngawasnya? Ayah alhamdulillah pernah ngawas mah Bu nya. Ayah Ruki abi masih apal acan. Ayah teh kalau ada saya mau, Ibu mau ngasih apa ke saya? Ngasih buku cina. Ngasih buku. Abi nyerah Ibu kudu dibaca eta Bu. Ayah Nana. Hilap deui siap. Suratna hilap deui ya, udah ya. Ya mata kami ngobrol kieu teh mati naon. Aya banyak. Aya teh nu ngarian. Teu aya Bu. Ya ya tuh nya. Apa? Coba buka surat 463. Oh, surat 4 ayat 164. Ada? Berarti bener ayah Bu. Yaudah hadiahnya umroh berbentuk brosur. Umroh berbentuk brosur ada ya? Iya Pak, saking banyaknya Bu. Nanti Umar ketika menggali Baitul Maqdis ketika di Palestina, ternyata ada jasad yang utuh. Maka para sahabat yang lain berkata, inilah jasad Nabi yang pernah diutus di sini yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena Allah telah mengharamkan jasad renik memakan jasad para Nabi. Iya, mual Pak. Makanya kenapa jasad Rasulullah diamankan? Bisi paraok Pak. Dulu ayah mau maling Pak, mau mengambil jasadnya Rasulullah orang Syiah. Lu mau mengambil akhirnya dihukum. Tuh. Nah Bapak Ibu, setelah Nabi Adam meninggal dunia, Pak ayah nu nyarios mah dikapani ku anak-anaknya. Kain kapannya dari siapa? Dari Jibril. Nah, terus gitu mah baru nanti anak-anaknya dia buat cerita Nabi Adam sampai sini.
Kenapa? Karena belum ada syariat. Cuma mengajarkan bahwa Nabi Adam satu. Apa pelajarannya? Nabi Adam pernah salah, maka sebaik-baik orang yang salah adalah bertobat. Yang keduanya, ketika Nabi Adam dikaruniai oleh Allah, maka Nabi Adam pun meminta kepada Allah anak yang soleh. Itu. Nah, kemudian Allah mengajarkan untuk kepada manusia untuk berusaha. Nabi Adam pun berusaha bercocok tanam. Jadi jangan malas, Pak. Dan mengajarkan kepada anak-anaknya terus. Adapun anak yang keluar jalur bukan salah Nabi Adam, dah itu masalah sendiri. Nabi Adam sudah menyuruh. Nah, kata Allah, berikan pengorbanan yang terbaik. Ia memasianu terbaik, imah henteu. Nah, di pelajaran ini ada apa pelajarannya? Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik, gitu ya teh. Nah, kemudian Nabi Adam mempunyai sifat, Pak. Apa sifatnya? Jenius. Tapi di samping jenius pun ada kekurangan, yaitu pernah melanggar ceroboh misalnya, atau lupa. Nah, makanya kita pun anak Nabi Adam pasti akan lupa. Itu, Pak, pelajarannya. Dan alhamdulillah tuh jam 5:15, karena maghribnya sekarang mah jam 17:39, jadi cukup nggak apa-apa ya. Berarti Nabi Adam alhamdulillah tamat. Berarti insya Allah kedepannya akan membahas anak-anak keturunan Nabi Adam. Siap ya? Jadi catatannya jangan hilang ya. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila kelepatan, baiknya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan dan mohon diampuni dan mohon dimaklumi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi